Assalamualaikum sahabat pesan hidup. Karena setiap cerita menyimpan pesan yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Bayangkan di sebuah desa yang dulu damai dan bersahaja. Harapan pernah tumbuh bersama matahari pagi dan suara azan subuh. Warga percaya pada pemimpin baru mereka. Seorang kepala desa muda yang katanya peduli, katanya sederhana, katanya akan membangun. Tapi semua itu hanya kata-kata. Semua itu dusta. Tanpa disadari, diam-diam sang kades mulai berubah. Dari sandal jepit ke sepatu kulit mahal. Dari motor butut ke mobil mewah. Dan puncaknya, sebuah jet pribadi mendarat di bandara kota terdekat. Milik siapa? Milik sang kades. Bukan hasil usaha, tapi dari dana desa. Uang rakyat yang harusnya buat perbaikan irigasi, pendidikan anak-anak, dan kesejahteraan warga. Tangis ibu-ibu penerima PKH yang tak lagi cair. Marahnya para petani yang sawahnya kekeringan. Anak-anak yang belajar di sekolah berlantaikan tanah. Semua menjadi saksi bisu dari pengkhianatan ini. Tapi kezaliman tak pernah abadi. KDM, Kang Deddy Mulyadi, sosok yang dikenal selalu turun langsung ke lapangan, datang dengan wajah tegas dan suara rakyat di pundaknya. Tanpa banyak bicara, beliau menyisir desa, menelusuri laporan, memergoki bukti, dan akhirnya menyergap sang kades di rumah mewahnya yang lebih mirip istana daripada balai desa. Uang rakyat bukan buat gaya hidup, teriak Kang Deddy. Suaranya menggema di antara isak tangis warga yang selama ini hanya bisa diam. Jet disita, aset dibekukan. Sang kades digiring dengan kepala tertunduk, sementara kamera merekam dan rakyat bersorak, bukan karena dendam, tapi karena keadilan akhirnya datang. Menggila. Bukan hanya cerita tentang korupsi. Ini adalah kisah tentang kebenaran yang akhirnya bangkit, dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh yang tak hanya bicara, tapi bertindak. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Desa Cibulan pernah dikenal sebagai desa kecil yang tenang, tempat suara jangkrik dan adzan maghrib menjadi musik pengantar istirahat. Sawah-sawah membentang hijau. Anak-anak bermain bola di lapangan tanah merah. Warga hidup sederhana, tapi bahagia. Mereka tidak punya banyak, tapi cukup. Tahun itu, pemilihan kepala desa membawa harapan baru. Warga lelah dengan janji kosong dan ingin perubahan nyata. Lalu muncullah nama Raka. Seorang pemuda berdarah asli Cibulan yang pulang dari kota besar dengan wajah ramah dan tutur kata lembut. Di setiap sudut warung kopi, suara orang tua terdengar. Raka lain, atuh. Anu yeu mah beres. Insya Allah. Di pos ronda, para pemuda berbisik, kita pilih Raka. Dia bawa visi. Janjinya bangun jalan, bantu UMKM, dan buka lapangan kerja. Dan benar, malam kampanye terakhir itu, Raka berdiri di atas panggung bambu sederhana. Sorotan lampu Petromax menyinari wajahnya yang penuh percaya diri. Saya bukan siapa-siapa tanpa panjenengan semua. Tapi dengan restu Allah dan doa warga, saya janji, dana desa tidak akan saya sentuh untuk kepentingan pribadi. Saya bukan datang untuk memperkaya diri, tapi untuk mengangkat martabat desa kita. Suara takbir menggema. Beberapa ibu-ibu menitikan air mata. Anak-anak bersorak. Malam itu, harapan tumbuh, berakar di hati rakyat Cibulan. Beberapa bulan setelah dilantik, kehidupan di desa tampak berjalan seperti biasa. Tapi perlahan-lahan, sesuatu mulai terasa berbeda. Raka tidak lagi mudah ditemui. Kantor desa sering kosong. Rapat warga hanya formalitas. Tiba-tiba saja, papan proyek terpasang di beberapa titik, tapi tak satu pun dari proyek itu selesai. Irigasi macet. Jembatan kayu yang dijanjikan tidak pernah dibangun. Di sisi lain, kabar mulai berembus pelan tapi tajam, seperti angin malam yang menusuk kulit. Raka kedapatan membeli mobil baru. Tidak satu, tapi dua.
Rumahnya yang dulu bersahaja kini dikelilingi tembok tinggi dan kamera pengawas. Lalu datanglah hari itu. Hari yang mengguncang seisi desa. Bandara kecil di kota tetangga mendadak ramai. Sebuah jet pribadi mendarat pelan dengan suara nyaring yang menggema. Tak seorang pun menyangka, tapi kabar itu menyebar cepat seperti api di ladang kering. Jet itu, atas nama Raka, kepala desa Cibulan. Gusti Allah, di mana duitna? Jet pribadi, Mang? Kades urang? Astagfirullah. Warga terdiam, tak percaya. Tapi mata mereka tak bisa bohong. Dan yang paling terasa adalah pengkhianatan. Bukan karena jetnya, tapi karena kepercayaan yang diinjak tanpa rasa bersalah. Seorang ibu tua menangis di teras rumah panggungnya. Anaknya gagal masuk kuliah karena tak ada dana. Katanya ada beasiswa dana desa. Kemana? Di pos ronda, pemuda-pemuda menggertakkan gigi. Kita dibohongi. Malam itu, langit desa Cibulan pekat. Tapi bukan hanya karena mendung. Itu adalah malam ketika sebuah desa kecil akhirnya sadar bahwa mimpi mereka telah dirampas oleh orang yang paling mereka percayai. Tapi mereka belum tahu bahwa seorang lelaki sedang mengamati semua dari kejauhan. Ia mengenakan iket Sunda, duduk di kursi rotan tua. Matanya tajam menatap layar ponsel yang memperlihatkan wajah Raka sedang tertawa di dalam jet pribadi. Namanya Dedi Mulyadi. Dan malam itu, ia berbisik pelan. Kalau benar ini dari dana desa, saya sendiri yang akan sikat. Demi Allah. Fajar belum sempurna merekah ketika Kang Dedi menginjakkan kaki di pinggiran kota, tempat pesawat jet itu terakhir kali mendarat. Angin masih dingin, dan jalanan lengang. Tapi hatinya panas, terbakar oleh rasa tak terima. Ia tidak datang sebagai pejabat, tidak pula sebagai tokoh politik. Ia datang sebagai wakil suara rakyat yang selama ini terlalu sering dikhianati. Di tangannya tergenggam secarik laporan. Tipis, tapi isinya lebih tajam dari pisau. Nama-nama, nomor rekening, proyek fiktif, dan daftar pengeluaran absurd yang mengarah pada satu nama, Raka. Bandara kecil itu dijaga ketat. Tapi Kang Dedi bukan orang yang takut pada pagar tinggi. Ia hanya butuh satu hal, kebenaran. Benar ini jet atas nama Raka? Tanyanya lirih pada petugas bandara yang menunduk tak berani menatap mata. Petugas itu gemetar. Bibirnya kering. Tapi akhirnya mengangguk. Sami. Sertifikat kepemilikan di atas nama pribadi. Tapi sumber dananya? Kami tidak tahu, Pak. Kang Dedi mengangguk. Baik. Aingen utangani. Sementara itu di desa Cibulan, Raka duduk di dalam rumah megah yang dipenuhi ukiran jati dan perabot mewah. Di tangannya segelas kopi impor. Di depannya, televisi menayangkan berita hangat. Kepala desa muda diduga beli jet pribadi pakai dana desa. Namun tak ada raut panik. Yang ada justru senyum sinis. Ia bersandar, memejamkan mata, seakan tidak terganggu. Media cuma bisa bikin gaduh, gumamnya. Selama bukti tak mengarah langsung, mereka tak bisa apa-apa. Ia lupa, satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, doa rakyat yang terzalimi. Dan saat itulah, seorang pemuda dari desa datang mengetuk pagar rumahnya. Namanya Damar. Ia dulu tim sukses Raka. Kini, kecewa tak tertahankan. Pak Raka, saya butuh penjelasan. Dana pembangunan PAUD mana? Anak-anak desa masih belajar di lantai tanah. Kemarin hujan, plafon roboh. Anak saya hampir tertimpa. Raka menatap tajam. Urusan dana desa bukan wewenang kamu. Keluar dari pekarangan saya sebelum saya laporkan sebagai pengganggu. Damar berdiri kaku. Matanya memerah. Tapi ia tidak mundur. Kalau bukan saya yang tanya, nanti yang datang bukan cuma warga, tapi aparat. Dan Allah. Ia menahan napas. Tidak akan tinggal diam. Hari itu juga, Kang Dedi mulai menyusuri jejak dana desa dari desa ke desa. Ia berbincang dengan ibu-ibu di dapur umum, mendengar cerita petani yang tak lagi bisa membeli pupuk, dan menyentuh pundak anak-anak yang sekolahnya nyaris rubuh. Dulu waktu kampanye,
Pak Raka janji mau bikin koperasi petani, ujar seorang bapak dengan wajah lusuh. Sekarang sawah saya malah dijual ke pengembang. Saya enggak ngerti gimana bisa tanah desa pindah tangan tanpa musyawarah. Kang Dedi menunduk. Ia tahu, ini lebih dari sekadar jet pribadi. Ini bukan hanya soal gaya hidup mewah. Ini adalah soal pengkhianatan sistematis. Dana yang harusnya membangun, justru dijadikan tangga menuju singgasana pribadi. Malamnya, Kang Dedi merekam video. Satu pesan singkat, ditujukan langsung untuk Raka. Ia bicara pelan, tapi nadanya tegas. Raka, kalau kamu dengar ini, saya beri kamu waktu. Serahkan semua dokumen dan kembalikan apa yang kamu ambil. Kalau tidak, saya akan turun langsung dengan rakyat. Dan kamu akan tahu betapa suara orang kecil, kalau sudah murka, bisa menghancurkan istana yang kamu bangun dengan kebohongan. Video itu viral dalam hitungan jam. Warga Cibulan mulai bergerak. Warung-warung ramai membicarakan keberanian Kang Dedi. Anak-anak muda mulai mengumpulkan bukti. Para ibu menghidupkan kembali pos ronda. Dan di balik jendela kacanya, Raka mulai merasa gentar. Untuk pertama kalinya, ia sadar, gelombang besar sedang datang, dan ia tidak tahu seberapa kuat ia bisa bertahan. Malam turun perlahan di desa Cibulan, menyelimuti jalan-jalan tanah yang basah oleh hujan sore tadi. Di balik bayangan pepohonan dan suara kodok bersahutan, ada gerakan yang tak terlihat oleh mata biasa. Desa kecil itu tidak lagi sepi. Ia menyimpan kemarahan yang menunggu waktu untuk meledak. Raka duduk di kursi empuk ruang tamu yang lampunya berkilau keemasan. Tapi cahaya itu tak mampu menghalau kegelisahan yang mulai merayap ke dalam dadanya. Ia memandangi layar ponsel. Video Kang Dedi, yang menyebut namanya dengan tegas dan gamblang, diputar ulang berkali-kali. Matanya mulai redup. Senyum sinis yang biasa ia paksakan, kini pecah menjadi keraguan. Ia tahu, yang sedang mengincarnya bukanlah sekadar wartawan, bukan juga tetangga yang iri, tapi seorang Kang Dedi Mulyadi, yang punya satu senjata mematikan, kepercayaan rakyat. Sementara itu, jauh dari gemerlap rumah megah Raka, di sebuah rumah panggung sederhana, Kang Dedi duduk lesehan bersama warga. Tak ada meja mewah, hanya tikar pandan dan sepiring singkong rebus. Tapi dari sinilah kebenaran mulai menggeliat. Ibu saya dulu sakit. Saya minta bantuan dari dana desa, kata seorang pemuda bernama Ujang. Tapi kata perangkat desa, dananya sudah habis. Padahal waktu itu belum ada satu proyek pun yang selesai. Seorang nenek tua menggenggam tangan Kang Dedi erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Kami percaya sama dia, Kang. Kami angkat dia. Kami doakan dia. Tapi ternyata, dia yang pertama meninggalkan kami waktu sudah duduk di atas. Cerita demi cerita mengalir. Seperti luka yang akhirnya menemukan tempat untuk menganga. Lalu datang seorang pemuda dari kota, membawa setumpuk dokumen hasil penelusuran digital. Di tangannya, terungkap aliran dana mencurigakan ke sejumlah rekening pribadi, pembelian aset atas nama keluarga Raka, hingga bukti pembelian jet pribadi melalui rekening yang diduga terhubung ke kas desa. Kang Dedi membaca dengan mata tajam. Tak sepatah kata keluar dari mulutnya. Tapi urat di pelipisnya menegang. Raka, gumamnya pelan. Kamu bukan hanya mencuri uang. Kamu mencuri harga diri rakyat yang dulu bersujud mendoakanmu di tiap malam. Pagi berikutnya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah dinas camat. Dari dalam mobil, Kang Dedi turun bersama 3 orang saksi. Mereka adalah warga, tapi lebih dari itu, mereka adalah korban. Tanpa pengawalan, tanpa sirine, Kang Dedi masuk ke ruang camat dan meminta dokumen pertanggungjawaban dana desa. Wajah camat pucat. Tangannya gemetar saat menyodorkan berkas. Pak Dedi, saya tidak tahu banyak. Semua dikelola langsung oleh Raka. Bahkan musrenbang pun seringkali fiktif. Kang Dedi mengangguk. Ia sudah menduganya. Tulisan bisa dipalsukan. Tapi luka warga tidak bisa. Hari itu, langit Cibulan cerah. Tapi hati Raka mendung. Karena kabar mulai berembus. Kang Dedi sudah turun.
Ia tak datang membawa mikrofon, tapi membawa rakyat yang sudah muak. Malam itu, Raka berdiri di balkon lantai 2 rumahnya. Dari atas sana, ia melihat beberapa orang berkumpul di pos ronda. Obrolan mereka tak seperti biasanya. Kali ini, mereka tidak membicarakan cuaca atau harga sembako. Mereka bicara tentang perlawanan, tentang laporan, tentang bukti, tentang pengembalian hak. Dan dari kegelapan halaman rumahnya sendiri, Raka melihat satu sosok berdiri menatap rumahnya, tegak, tak bergeming, dan membawa satu pesan diam. Aku datang, dan aku tak akan pergi sampai semua dibuka. Itu Kang Dedi. Raka menutup tirai jendelanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Pagi itu, langit desa Cibulan tampak berbeda. Matahari menyembul malu-malu dari balik bukit, seperti menandai hari baru yang penuh harapan. Suara ayam berkokok terdengar bersahutan, seolah menyambut kabar baik yang akhirnya datang setelah begitu lama ditunggu. Raka resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pagi itu juga, iring-iringan mobil aparat memasuki desa. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan drama, tapi dengan tegas, lugas, dan tanpa bisa dibantah. Di hadapan warga yang menyaksikan dari balik pagar, Raka digiring keluar dari rumah mewahnya, tanpa sempat mengemasi harga dirinya. Tangan terborgol, mata tertunduk, tak ada lagi jaket mahal, tak ada lagi jam tangan mewah. Hanya seorang lelaki yang akhirnya jatuh karena ketamakan dan pengkhianatan. Kang Dedi berdiri di pinggir jalan desa. Warga mengelilinginya. Ada yang menitikkan air mata, ada yang menunduk khusyuk bersyukur. Rasa sakit kalian bukan sia-sia, ucap Kang Dedi dengan suara serak. Allah tidak tidur. Semua yang disembunyikan akan dibuka. Semua yang dirampas akan kembali. Dan semua yang mengkhianati rakyat pasti akan jatuh. Ia mengutip sebuah ayat suci, pelan namun menggema ke dalam hati. Wakul ja'al haku wa zahakal batilu innal batila ka'ana zahuka. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra 81. Warga menangis. Bukan karena luka, tapi karena keadilan akhirnya datang. Jalan desa yang dulu rusak mulai diperbaiki. Anggaran yang dulu digelapkan dikembalikan. Sekolah-sekolah diperbaiki. Puskesmas diperluas. Desa Cibulan perlahan hidup kembali. Dari rumahnya yang sederhana, Kang Dedi menatap desa itu sekali lagi sebelum pergi. Ia tidak mencari pujian, tidak mengharap sanjungan. Karena bagi Kang Dedi, membela rakyat adalah jalan hidup. Dan bagi kita semua, kisah ini adalah cermin bahwa kepercayaan adalah amanah, bukan alat untuk berkuasa. Bahwa uang rakyat bukan warisan pribadi, tapi titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan bahwa siapapun yang berjalan di jalan kebenaran, tak akan pernah sendiri. Karena ada doa rakyat, dan ada Allah yang maha melihat. Terima kasih sudah mengikuti kisah Menggila. Kades beli jet pribadi pakai dana desa. KDM langsung sikat. Semoga kisah ini memberi pelajaran, membuka mata, dan meneguhkan hati kita untuk selalu berpihak pada kebenaran. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah melihat kejadian serupa di sekitarmu? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.